Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan kami dari kelompok 1 yang akan mengajak kalian untuk belajar tentang akuntansi internasional. Di video sebelumnya, kami dari kelompok 1 sudah mengajak teman-teman untuk belajar tentang budaya dan klasifikasi akuntansi. Nah, di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk belajar terkait dengan akuntansi komparatif. Sebelumnya, apa sih akuntansi komparatif itu? Jadi, akuntansi komparatif adalah akuntansi untuk transaksi internasional yang mana perbandingan prinsipnya dibagi menjadi beberapa bagian antar negara. Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan apa sebenarnya akuntansi komparatif, seperti biasa, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Roro Mutiara Mayang Armadanis dengan NIM 2003-1011064, Dwiki Latifah Mukni dengan NIM 2003-1011089, Dia Sayatia Yoningrum dengan NIM 2003-1011066, Dela Resita dengan NIM 2003-1011083, dan Adelia Rahma Sabira dengan NIM 2003-1011096. Berikut adalah pemaparan materi terkait dengan akuntansi komparatif. Selamat menyaksikan. Akuntansi Anglo-Amerikan. Akuntansi Anglo-Amerikan dapat ditemukan di negara-negara di mana Inggris mempunyai pengaruh kolonial yang sangat kuat, seperti di Australia, Kanada, Hong Kong, India, Irlandia, Kenya, Selandia Baru, Nigeria, Singapura, Afrika Selatan, dan Malaysia. Negara tersebut cenderung memenuhi kebutuhan investor dan relatif kurang konservatif serta lebih transparan daripada negara Latin dan Jerman. Akuntansi Anglo-Amerikan pada Amerika Serikat. Akuntansi di Amerika Serikat sangat mirip dengan akuntansi di Inggris. Hal ini terjadi karena hubungan investasi dan historis antar kedua negara tersebut. Akuntansi yang lahir dan berkembang di Eropa pada abad 20 mengalami pergeseran. Ini merupakan titik awal terjadinya perubahan besar yang diawali dengan dibentuknya Securities Act tahun 1993 dan Securities Exchange Act tahun 1934 yang merupakan landasan pemerintah federal dalam meregulasi investor dan transaksi sekuritas. Tercakup dalam tugas ini adalah penentuan standar akuntansi yang kemudian didelegasi kepada FASB yang dibentuk pada 1973 untuk membantu merumuskan standar baru dan memperbaiki yang sudah ada. FASB mengembangkan rangka konseptual yang menjelaskan tujuan dan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan. Pertanyaan FASB diterbitkan dalam Statement of Financial Accounting Standard atau SFAS yang pada tahun 2006 telah diterbitkan lebih dari 158 pertanyaan. Jumlah ini lebih besar dan standar tersebut juga lebih rinci dibanding dengan standar akuntansi yang lebih komprehensif, bahkan mungkin paling komprehensif di dunia, paling tidak jika dikaitkan dengan pasar sekuritas. Akuntansi Anglo-Amerikan pada Inggris. Profesi akuntansi di Inggris memperoleh independensi sejak dibentuk asosiasi profesi pada 1850-an. Pada 1970-an, profesi tersebut mendirikan Accounting Standard Steering Committee atau ASSC yang kemudian menjadi Accounting Standard Committee atau ASC. Tujuan dari ASC adalah untuk menyusun Statement of Standard Accounting Practice, yang adopsi dan pelaksanaannya menjadi 6 badan profesional yang terlibat. Pada tahun 1990 dibentuk Accounting Standard Board atau ASB yang ekuivalen dengan FASB di Amerika Serikat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Financial Reporting Standard. Pada tahun 2002, UE mengadopsi regulasi untuk mengesahkan dan mewajibkan menggunakan standar IASB dengan pengecualian IAS 32 dan IAS 39 yang pada saat itu sedang direvisi oleh IASB. Akuntansi Anglo-Amerikan pada India. Pada tahun 1949 dibentuk Institute of Chartered Accountants in India. Kemudian didirikan Accounting Standard Board untuk merumuskan standar-standar akuntansi dalam membentuk Council of the ICAI dalam menciptakan serta memodifikasi standar-standar akuntansi di India. Kegagalan ekonomi memaksa pemerintahan bergeser ke ekonomi terbuka pada tahun 1991.
Hal ini mendorong India mengumumkan niatnya untuk mengintroduksi undang-undang perusahaan baru komprehensif undang-undang yang meliputi penggabungan standar-standar akuntansi yang diterbitkan oleh ASB dengan IFRS. ASB memberikan pertimbangan IFRS yang diterbitkan oleh ASB serta mencoba sedapat mungkin untuk mengimplementasikan di dalam standar mereka dengan mempertimbangkan lingkungan di India. Akuntansi Anglo-Amerikan pada Malaysia. Sistem hukum Malaysia berasal dari Inggris, sehingga sistem akuntansi juga bertujuan memenuhi kebutuhan investor. The Malaysia Institute of Accountants atau MIA didirikan pada 1967 sebagai otoritas regulatori profesi akuntansi. Malaysia merestrukturisasi sistem akuntansinya pada tahun 1997 dengan Financial Reporting Act yang menciptakan Financial Reporting Foundation dan Malaysia Accounting Standard Board. MASB merupakan pendukung konvergensi internasional dan karena itu telah mengadopsi 26 dan 32 standar dari IFRS yang sesuai dengan sebelum dilakukan revisi oleh IASB pada tahun 2003 dan 2004. Karena kebijakan konversi dengan IFRS, MASB bertindak untuk melestarikan struktur dan standar asli dengan jelas menyatakannya dalam setiap tambahan. Akuntansi Latin. Aroma yang khas akuntansi Latin dapat ditemukan pada sejumlah negara berkembang, terutama Brasil, Chili, Kolombia, Meksiko, Peru, dan Uruguay. Negara maju yang termasuk dalam kelompok ini adalah Prancis, Portugal, Spanyol, Italia, Belgia, dan Argentina. Akuntansi Latin cenderung relatif lebih konservatif dan sekretif atau kurang transparan dibandingkan dengan akuntansi negara-negara Anglo-Amerika. Yang pertama, Prancis. Seperti Jerman, tradisi akuntansi di Prancis memberikan forensik terhadap kebutuhan informasi kreditur dan otoritas pajak. Tetapi, tekanan pasar internasional mendorong untuk lebih digunakannya pendekatan berorientasi investor. Prancis memang telah mengamandemen undang-undangnya agar laporan konsolidasian dapat disusun dengan menggunakan PAPU Amerika Serikat atau International Financial Reporting Standard. Undang-undang Prancis merefleksi posisi klasik yang mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dan menyusun laporan keuangan. Yang bersifat khas adalah penekanan Prancis pada keseragaman dan aplikasinya melalui Undang-Undang Akuntansi Nasional yang distandarisasi, yaitu Plan Comptable General atau PCG. Pada tahun 1983, diterbitkan sebuah undang-undang akuntansi yang baru yang mengimplementasi PCG Revisian 1982 yang disusun untuk merespons instruksi keempat Uni Eropa. Undang-undang berikutnya diterbitkan tahun 1985 dan 1986 untuk mengimplementasi instruksi ketujuh Uni Eropa tentang laporan konsolidasian. Profesi akuntansi di Prancis relatif kecil dan statusnya lebih rendah dibandingkan profesi akuntansi di negara Anglo-Amerikan. Seperti di Jerman, pasar modal di Prancis juga masih relatif kecil yang mencerminkan kenyataan bahwa sumber-sumber utama keuangan adalah bank, pemerintah, dan keluarga. Yang kedua, Italia. Di Italia, pengaruh undang-undang perusahaan dan regulasi perpajakan terhadap akuntansi adalah mirip dengan yang terjadi di sejumlah negara Eropa kontinental yang lain. Mengingat bahwa laporan digunakan sebagai basis perpajakan dan ini juga terjadi di banyak negara Eropa kontinental yang lain, maka terdapat tradisi konservatisme untuk meminimumkan laba kena pajak. Dalam banyak hal, akuntansi Italia dalam praktik dapat diperbandingkan dengan akuntansi di negara-negara Eropa tetangganya, walaupun instruksi keempat dan instruksi ketujuh baru diimplementasi tahun 1991. Korporasi yang terdaftar harus tunduk pada regulasi tambahan yang terutama diterbitkan oleh Commission Nationale per la Società e la Borsa atau CONSOB yang kurang lebih setara dengan SEC Amerika Serikat.
Badan-badan akuntansi tersebut merekomendasi penggunaan standar-standar ISB untuk masing-masing yang tidak tercakup oleh mereka. Konsep merekomendasi agar korporasi yang terdaftar mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi profesi tersebut. Yang ketiga, Argentina. Secara historis, akuntansi Argentina berfokus pada pemenuhan kebutuhan kreditor dan otoritas pajak. Hukum dagang Argentina menurut perusahaan untuk memberikan laporan tahunan, dan perusahaan publik juga harus menerbitkan statement kuartalan. Standar akuntansi ditetapkan oleh the Argentina Federation of Expert Council on Economics atau FICPC, tetapi struktur FICPC berbeda dari struktur negara-negara Latin yang lain. FICPC terdiri 24 dewan yang berkumpul untuk menyetujui Technical Resolution TR yang terkait dengan norma-norma akuntansi mengenai subjek-subjek tertentu. Sesudah TR disetujui oleh FICPC, masing-masing dewan secara individual menentukan apakah menentukan TR seperti itu atau dengan amandemen untuk daerah mereka masing-masing. Hasilnya, konvergensi di seluruh negara hanya dapat dicapai jika setiap yurisdiksi mengadopsi standar tanpa modifikasi. FICPC berupaya ke arah konvergensi dengan IFRS meskipun banyak amandemen telah dibuat untuk mengeliminasi perbedaan. Argentina yakin bahwa masih akan tetap terdapat perbedaan karena ada sejumlah isu yang tidak tercakup dalam IFRS. Akuntansi komparatif selanjutnya berasal dari benua Asia. Banyak negara berkembang di Asia yang merupakan bekas daerah kolonial. Negara-negara ini meliputi Indonesia, India, Pakistan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Cina telah dipengaruhi oleh ide-ide barat maupun keseragaman sosial dari bekas Uni Soviet. Pada tahun 1997, banyak negara berkembang di Asia yang mengalami penurunan keyakinan terhadap pasar keuangan mereka yang diakibatkan oleh krisis keuangan Asia. Salah satu penyembuhan terhadap sakit Asia ini adalah dengan meningkatkan transparansi dan kualitas akuntansi dengan mengadopsi standar-standar akuntansi yang lebih tinggi kualitasnya menurut Tradebook DKK tahun 2006. Terdapat 3 negara di Asia yang menganut akuntansi komparatif. Yang pertama yaitu Jepang. Signifikan pasar saham di Jepang tidak menutup adanya tradisi akuntansi yang lebih mengutamakan kebutuhan informasi kreditur dan otoritas pajak. Commercial Code di Jepang diintroduksi pada tahun 1890 dengan tujuan memproteksi kreditur. Namun, seiring dengan berjalannya waktu setelah Perang Dunia Kedua, Commercial Code direvisi untuk memproteksi investor. Pada tahun 1948 diintroduksi untuk sebuah undang-undang bursa dan sekuritas dengan model seperti Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat pada tahun 1933 dan 1934. Akuntansi komparatif di negara Cina. Pada tahun 1940 di Republik Rakyat Cina atau RRC diterapkan sistem akuntansi berorientasi barat untuk korporasi-korporasi besar. Tetapi berdirinya RRC pada tahun 1949 membawa perubahan dramatis dengan memperkenalkan akuntansi gaya Uni Soviet dan penekanan pada keseragaman serta pengendalian terpusat terhadap perencanaan nasional. Pada tahun 1978, pendekatan ini mulai dimodifikasi seiring kebijakan pintu terbuka serta program modernisasinya. Reformasi menuju ekonomi yang lebih berorientasi pasar telah menimbulkan serangkaian reformasi akuntansi. Pada tahun 1992, standar akuntansi dasar untuk perusahaan bisnis yang merupakan rangka konseptual akuntansi RRC diterbitkan. Awal 1993 disusun standar akuntansi khusus mengenai berbagai macam topik. Tahun 1998, aturan-aturan lama untuk perusahaan saham gabungan atau Joint Stock Companies diganti dengan Accounting System for Joint Stock Limited Enterprise. Setelah dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Akuntansi 1999
Dewan Negara RLC juga menerbitkan Financial Accounting and Reporting Rules for Enterprise yang memperbarui definisi-definisi aset, utang, modal, pemilik, pendapatan, dan biaya. Yang selanjutnya adalah negara Indonesia. Pada tahun 1974, IAI membentuk Komite Standar Akuntansi Keuangan atau KSAK untuk menetapkan standar-standar akuntansi. Pada tahun ini terbit Prinsip Akuntansi Indonesia yang berisi 30 prinsip akuntansi. 3 tahun kemudian, pada bulan Agustus tahun 1977, pemerintah mengintroduksi ulang Bursa Efek Indonesia yang dulunya bernama Bursa Efek Jakarta, tetapi baru memulai aktif setelah pemerintah meregulasi pada tahun 1987 dan 1988. Mulai tahun 1970, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, bahkan luar biasa untuk 10 tahun terakhir menjelang krisis keuangan pada tahun 1907. Pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1981, rata pertumbuhan ekonomi mencapai hampir 8% dengan tren yang meningkat. Krisis keuangan Asia pada tahun 1907 juga melanda Indonesia, dan Indonesia tidak mampu untuk segera bangkit dari keterpurukan akibat krisis ini. Diduga salah satu penyebab terjadinya krisis keuangan Asia termasuk Indonesia adalah kronisme antar penguasa dan pengusaha. Kronisme ini memberdayakan pengusaha untuk melanggar aturan yang telah diterapkan. Tetapi sejak krisis, Indonesia telah melaksanakan sejumlah reformasi politik dan sosial. Pada tahun 1994, KSAK direkonstitusi sebagai Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang lebih independen. Sekarang ini DSAK bekerja untuk mengkonvergensi standar-standar akuntansi Indonesia terhadap IFRS. Sejak tahun 1994 sampai dengan Januari 2007, DSAK telah menyusun 57 standar akuntansi dengan rincian 28 standar mengacu pada IFRS, 20 standar mengacu pada PABU Amerika Serikat, 1 standar mengacu pada standar akuntansi Bahrain, dan 8 standar akuntansi dibuat sendiri. Akuntansi Nordik. Kelompok ini meliputi Belanda, Denmark, Swedia, dan Finlandia yang semuanya anggota UE. Akuntansi di negara-negara Nordik dalam beberapa hal mirip dengan akuntansi di negara-negara Anglo-Saxon, tetapi ada pengaruh Jerman, terutama yang menyangkut perpajakan. Akuntansi Nordik cenderung kurang konservatif dan lebih transparan daripada akuntansi Jermanik dan akuntansi negara-negara Latin, tetapi belum setingkat dengan negara-negara Anglo-Saxon. Baik, berikut ini penjelasan akuntansi Nordik di negara Belanda. Dalam beberapa hal, akuntansi di Belanda mirip dengan akuntansi di Inggris dan secara keseluruhan mirip dengan pendekatan Anglo-Amerikan. Undang-undang perusahaan dan profesi akuntansi mempunyai pengaruh besar, dan walaupun jumlah koperasi yang terdaftar di Bursa Efek relatif kecil, tetapi tradisi kepemilikan saham oleh publik dan wawasan bisnis internasional lebih baik daripada negara-negara Eropa kontinental yang lain. Undang-undang perusahaan dimasukkan dalam Civil Code atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, biasa disingkat KUHP. Pemerintah bersikap agak longgar terhadap masalah komersial, tetapi sejak 1970, pengaruh undang-undang perusahaan berkembang mantap melalui Act of the Annual Account of Enterprise atau Undang-Undang Laporan Tahunan Perusahaan dan implementasi Instruk UE ke-4 dan ke-7. Sebelum tahun 1970, tidak ada legislasi akuntansi, sehingga Netherlands Institute van Registered Accountant atau NIVRA, profesi akuntansi Belanda yang berpengaruh, harus menjabatinya. Berikutnya yaitu akuntansi Nordik di negara Swedia. Swedia mempunyai tradisi keterlibatan akuntansi dalam proses penentuan standar. Pengaruh bursa saham juga penting dalam hubungannya dengan akuntansi dan disklosur oleh koperasi besar. Sistem pajak Swedia secara agresif mempromosikan tujuan ekonomi makro dan dengan demikian mendorong sebuah pendekatan pengukuran laba yang lebih konservatif.
Undang-undang perusahaan yang mengatur akuntansi diwujudkan dalam Undang-Undang Perusahaan 1975, Undang-Undang Akuntansi 1976, dan 1981 Act of the Annual Account in Certain Form of Business Enterprise. Situasi ini berubah ketika disusun New Account Act of 1995 yang mengimplementasikan instruksi-instruksi akuntansi UE yang hanya memberikan sebuah rangka, bukannya aturan rinci. Fleksibilitas ini menjadikan profesi akuntansi Swedia, Föreningen Accountant-Revisorer atau FAR, didirikan pada tahun 1923, memainkan sebuah peran yang berpengaruh dengan membuat rekomendasi mengenai masalah-masalah akuntansi. Pada tahun 1991, Accountancy Council atau AC didirikan untuk mengambil alih peran penentuan standar yang semula dipegang FAR, tetapi dalam bentuk sebuah badan yang mewakili konstituen lebih luas dan juga bersifat independen seperti FASB di Amerika Serikat. Akuntansi Germanik. Kelompok negara Germanik meliputi Jerman dan Austria dan juga Israel dan Swiss. Dalam beberapa hal, kelompok ini berbeda signifikan dengan kelompok Nordik dan kelompok Anglo-Amerikan. Pengaruh perpajakan dan undang-undang perusahaan adalah paling besar. Akuntansi Germanik juga mempunyai pengaruh di Prancis, Jepang, dan sejumlah bekas koloni Eropa di Afrika. Akuntansi Germanik cenderung relatif konservatif dan sekretif atau rahasia dibanding dengan akuntansi Anglo-Amerikan. Jerman. Tradisi akuntansi di Jerman memprioritaskan kebutuhan kreditor dan otoritas pajak. Studi Black and White 2003 membuktikan bahwa di Jerman item-item neraca seperti misalnya nilai buku ekuitas lebih value relevan daripada laba. Undang-undang perusahaan mempunyai pengaruh besar terhadap akuntansi. Sistem hukum di Jerman sangat dikodifikasi dan preskriptif karena didasarkan atas sistem undang-undang Roma yang bertentangan sistem hukum umum Anglo-Amerikan. Tradisi keseragaman akuntansi mendominasi Jerman dan mendorong akuntansi seragam di Prancis. Undang-undang pajak Jerman juga mempunyai pengaruh yang kuat sehingga laporan tahunan menjadi dasar laporan pajak. Swiss. Tradisi akuntansi di Swiss juga lebih mementingkan kebutuhan kreditor dan penguasa. Tetapi pasar modal di Swiss semakin tumbuh dan banyak korporasi besar Swiss mencari modal di pasar internasional. Ini mengakibatkan semakin banyak korporasi besar yang membuat disklosur sukarela konsisten dengan praktik yang diterima secara internasional. Akuntansi Swiss memang termasuk yang paling konservatif dan sekretif atau rahasia di dunia. Tetapi lambat laun Swiss berubah. Korporasi-korporasi Swiss menghadapi pesaing yang semakin meningkat dalam pasar keuangan dan bisnis internasional. Swiss Commercial Law memberikan prinsip-prinsip umum praktik pembukuan yang diikuti oleh semua perusahaan dan juga aturan lain, terutama yang mengenai akuntansi untuk koperasi. Tetapi aturan akuntansi ini sangat konservatif dan berfokus pada kepentingan kreditor. Akuntansi Eropa Timur. Akuntansi Eropa Timur secara historis didasarkan pada konsep sosial mengenai ekonomi terencana. Dengan demikian, akuntansi mereka mengarah ke kebutuhan otoritas pajak dan hanya sedikit berfokus pada pencerminan laba perusahaan. Akan tetapi, pada akhir-akhir ini di negara Eropa Timur telah mencoba untuk beralih pada ekonomi pasar gaya barat. Akuntansi Eropa Timur pada Polandia. Masuknya Polandia ke Uni Eropa menangari sebuah langkah besar. Untuk menjadi anggota Uni Eropa, sebuah negara harus mengonvergensi persyaratan keuangan mereka dengan persyaratan dari Uni Eropa dan IFRS. Setelah menjadi anggota, sebuah anggota dituntut untuk segera mengikuti aturan-aturan Uni Eropa tanpa periode transisi. Keanggotaan Polandia dalam Uni Eropa menggambarkan upaya negara tersebut menjadi sebuah ekonomi pasar. Meskipun perusahaan-perusahaan lokal menghadapi tantangan dalam mengadopsi amandemen baru, telah tersedia struktur untuk membantu Polandia berhasil dalam menciptakan ekonomi pasar. Sebagai bagian dari Uni Eropa, Polandia mengadopsi IFRS pada tahun 2005. Akuntansi Eropa Timur pada Rusia. Dalam Federasi Rusia, pemerintah memegang kembali kendali tunggal atas sistem akuntansi.
Standar akuntansi di Rusia diformulasi untuk mencatat masukan dan keluaran. Jadi, standar-standar tersebut tidak banyak memberikan cerminan tentang nilai dan laba. Secara umum, Departemen Keuangan Rusia menciptakan regulasi akuntansi, akan tetapi Bank Sentral Federasi Rusia bertanggung jawab untuk menciptakan standar akuntansi dan auditing untuk bank dan lembaga kredit. Di samping itu, CBRF memonitor kegiatan mereka serta menentukan persyaratan modal minimum. Rencana adopsi IFRS pada 2004 di mana semua laporan konsolidasi oleh perusahaan dan bank harus disusun berdasarkan IFRS. Tetapi laporan keuangan perusahaan harus tetap disusun berdasarkan WABU Rusia. Konversi ke IFRS merupakan sebuah upaya untuk menarik investasi. Tetapi banyak tidak percaya bahwa perusahaan-perusahaan Rusia mampu untuk menyelesaikan tepat waktu yang disebabkan oleh besarnya perubahan dan biaya yang dibutuhkan. Lagi pula, masih belum jelas benar apakah Rusia akan tetap menuntut pengguna standar akuntansi Rusia dalam penyusunan laporan untuk otoritas pajak. Demikian adalah pemaparan materi terkait dengan akuntansi komparatif dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.